Sementara itu, pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meninjau langsung pelaksanaan peringatan Hari Raya Paskah di sejumlah gereja di Jakarta. Peninjauan ini, atau perayaan Paskah ini dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya di Gereja Katedral Jakarta. Setibanya di Gereja Katedral, Irjen Pol Karyoto berkeliling lokasi ibadah untuk memastikan persiapan keamanan. Usai dari katedral pun, Irjen Pol Karyoto melanjutkan peninjauan ke GPIB Immanuel, Jakarta Pusat. Selain memastikan keamanan, sejumlah persiapan lainnya juga sudah dilakukan agar proses ibadah berjalan dengan hikmat dan juga lancar. Ya, pemirsa, rangkaian peringatan Paskah umat Nasrani di tanah air merayakan dengan berbagai cara. Seperti di Boyolali, pemirsa, dengan menggelar jalan salib. Sementara di Sidoarjo, warga melibatkan anak-anak untuk menghias telur. Meski diguyur hujan, seluruh peserta dari Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel antusias menelusuri jalan utama Boyolali sejauh 1 km. Salah satu jemaat yang memerankan Yesus Kristus berjalan sambil memanggul kayu salib dan mendapatkan siksaan dari tentara. Dengan penjiwaan dari para peserta, membuat seluruh umat yang ikut dalam jalan salib ini pun terharu. Visualisasi penyaliban Tuhan Yesus ini untuk menyampaikan kepada umat bagaimana pengorbanan Yesus dalam menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya orang-orang lebih mudah untuk mengerti, harapannya mengerti pengorbanan Tuhan Yesus untuk kami semua orang yang berdosa ini, dan buat semua orang ada kesempatan bila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya boleh pengharapan di dalam kerajaan surga. Di sini saya merasa sangat bersyukur karena melalui proses jalan salib ini boleh diingatkan betapa Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib melalui prosesinya yang sangat tidak mudah, sehingga nyawanya boleh menebus dosa kita semua dan membawa keselamatan kepada umat manusia. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, aksi menggemaskan puluhan anak-anak ikuti lomba menghias telur Paskah. Tak sedikit pula anak-anak ini bukan hanya menghias atau mewarnai telur, namun justru mengupas dan memakannya. Bahkan menariknya lagi, dalam lomba ini toleransi beragama terjadi dengan peserta yang terdiri dari lintas agama. Tak hanya menghias dan mewarnai telur, sejumlah anak juga mengupas dan memakan telur yang telah disediakan. Anak-anak mengaku senang dapat merayakan Paskah dengan berlomba, apalagi ditambah dengan hadiah menarik bagi pemenangnya. Hias apa ini, Bu? Telur. Telurnya diapain tadi sih? Dihias. Dihias gimana? Diwarnain. Tadi dibentuk kayak apa sih telurnya? Dibentuk kelinci. Kelinci. Kenapa suka kelinci? Ya. Terus ini juara ya tadi ya? Ya, juara 1. Dapat hadiah ya? Iya. Bukan hanya sekedar meramaikan perayaan Paskah, kegiatan ini menambah kedekatan orang tua dengan anak yang tercipta saat keduanya bekerja sama menghias dan mewarnai telur Paskah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan siang kali ini kami awali dari informasi lebih dari 4.000 jemaat ikuti ibadah Misa Paskah yang digelar di Gereja Katedral Jakarta. Tema ibadah Misa Paskah di Gereja Katedral kali ini adalah kepedulian lebih terhadap saudara yang lemah dan miskin. Ibadah Misa Paskah di Gereja Katedral berlangsung sebanyak 4 kali. Diprediksi ada 4.000 lebih umat akan ditampung di sepanjang rangkaian ibadah. Ada 2 sesi ibadah yang berlangsung secara daring dan luring disiarkan via streaming kanal YouTube resmi gereja. Tema ibadah Misa Paskah di Gereja Katedral kali ini adalah kepedulian lebih terhadap saudara yang lemah dan miskin.
Sementara itu pemirsa, jemaat sejak pagi juga sudah mulai berdatangan untuk melaksanakan ibadah Minggu Paskah memperingati Hari Bangkitnya Yesus Kristus di GPIB Immanuel Jakarta. Sesi ibadah dibagi menjadi 4 waktu yang dimulai sejak pukul 4 pagi hingga 6 sore nanti. Jemaat yang berdatangan rapi menggunakan pakaian berwarna cerah dan terang yang bermakna sukacita dan keceriaan untuk melaksanakan ibadah Minggu Paskah Hari Bangkitnya Yesus Kristus. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita bergabung dengan rekan kami Adisi Arifa langsung dari Gereja Katedral Jakarta dan Hendri Aprila di GPIB Immanuel Jakarta. Namun terlebih dahulu kita akan menyapa rekan kami, ada Adisi Arifa di sana di Gereja Katedral. Selamat siang, Hadisti, seperti apakah kelancaran ibadah misa saat ini di sana? Ya, baik Pram dan juga pemirsa, selamat siang. Untuk ibadah Misa Paskah yang digelar oleh Gereja Katedral pada siang hari ini rencananya akan berlangsung sesi kedua sekitar pukul 11 siang nanti, yang akan diikuti oleh misa keluarga yang mayoritas ini akan diikuti oleh anak-anak atau anak kecil. Dan tadi untuk sesi pertama sudah selesai dilakukan pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Dan nanti untuk sesi kedua akan dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus. Nah, untuk ibadah Misa Paskah di Gereja Katedral ini akan terbagi dalam sejumlah sesi, ada sebanyak 4 sesi. Tadi sudah selesai sesi pertama sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, kemudian nanti akan dilanjutkan pada sesi kedua sekitar pukul 11, dan nanti juga akan ada di sesi sore hari sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat dan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi pagi hari tadi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat dan pada sesi akhir sore nanti sekitar pukul 18 ini akan berlangsung secara hybrid atau secara online dan juga offline, sehingga bagi umat yang tidak dapat hadir secara langsung ke Gereja Katedral ini tetap dapat mengikuti ibadah Misa Paskah ini melalui siaran streaming yang diberikan secara langsung oleh kanal YouTube resmi pihak katedral sendiri. Dan tadi memang umat sudah melakukan ibadah dalam bentuk nyanyi puji-pujian, kemudian juga khotbah, lalu juga ditutup dengan adanya sakramen perjamuan kudus, di mana kalau tema Paskah yang diangkat oleh Katedral pada tahun ini adalah kepedulian sosial secara lebih kepada saudara yang lemah dan juga miskin. Tadi juga Uskup Keuskupan Agung Jakarta menyampaikan bahwa bagaimana situasi negeri saat ini yang bertentangan tentunya dengan tema yang diangkat, bagaimana masih maraknya perdagangan manusia, kemudian juga judi online, lalu juga korupsi. Dan ditekankan tadi dalam khotbah dan juga tadi dalam preskon oleh Kardinal Ignatius bahwa diharapkan agar masyarakat ini menanamkan nilai-nilai yang jauh dari keserakahan dan juga memberikan kepedulian yang lebih terhadap kaum-kaum yang lemah dan juga yang miskin. Kemudian juga situasi di sini kami melihat umat masih terus berdatangan untuk mengikuti tentunya ibadah yang akan digelar siang hari ini, di mana mayoritas mereka datang bersama keluarga menggunakan pakaian berwarna putih atau identik dengan warna terang, karena memang hari ini menjadi hari perayaan kebangkitan Yesus Kristus, sehingga akan memberikan suasana atau menggambarkan kebahagiaan. Kemudian juga terkait pengamanan, kami juga melihat ada personel kepolisian yang dikerahkan dan juga dari pihak keamanan internal katedral yang mengatur keamanan agar ibadah dapat berjalan secara khidmat dan juga aman. Nah, kemudian kalau terkait terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral untuk hari ini sementara ditutup karena kalau hari ini disebutkan bahwa umat yang hadir tidak sebanyak di hari-hari sebelumnya. Dimana kalau hari ini memang tersedia sebanyak lebih dari 4.000 umat yang dapat ditampung dalam wilayah Gereja Katedral ini, baik dalam gedung utama ataupun juga sekitar, yakni di area Plaza Maria dan juga di Geraha Pemuda. Begitupun juga sudah disediakan tenda-tenda dan kursi-kursi yang terletak di halaman, sehingga ini dapat menampung umat yang hadir untuk melakukan ibadah. Namun memang untuk situasinya umat yang datang ini tidak seramai di hari sebelumnya, di hari seperti Jumat Agung dan juga ibadah sebelumnya.
Kalau hari ini tampaknya lebih sedikit, namun tentunya bagi yang tidak dapat hadir, ini bisa mengikuti secara online ibadah Misa Paskah ini, ataupun juga jika ingin hadir ini bisa secara langsung datang, namun dianjurkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu agar dapat mengamankan tempat dan juga ruang. Pram, sementara demikian. Baik, Hadisti Arifah melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Kita bergeser pemirsa ke GPIB Immanuel. Ada rekan kami Hendri Aprila di sana. Hendri, jika di Gereja Katedral ada pembagian waktu untuk ibadah misa, bagaimana di GPIB Immanuel saat ini? Ya baik Pram, kalau untuk di GPIB Immanuel Jakarta terlihat sekali sejak tadi pagi sampai dengan saat ini umat ataupun jemaat sudah mulai berdatangan hingga tadi sudah dimulai di sesi kedua. Kalau di sesi pertama ini kan dibagi menjadi 4 sesi, informasi yang kami dapatkan dari pihak GPIB Immanuel Jakarta pun dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama itu dimulai pada pukul 4 pagi hari, tepatnya di halaman GPIB Immanuel Jakarta. Kemudian untuk di sesi kedua ini sudah dimulai tepat pada pukul 9.00 pagi hari waktu Indonesia Barat. Ini ibadah sudah mulai dilangsungkan dengan melantunkan beberapa lagu-lagu dan juga pujian begitu, dan juga ini akan umat ataupun jemaat sudah langsung mendengarkan khutbah yang dilangsungkan, ini pembacaan firman. Namun juga selain hanya itu, kalau informasi lain yang kami terima bahwa memang kapasitas di GPIB Immanuel Jakarta untuk di sesi pertama ini menampung sebanyak 800 umat ataupun jemaat Kristiani, dan kemudian untuk nantinya di sesi-sesi selanjutnya ini di sesi ketiga dan juga di sesi keempat yang akan dimulai pada sore hari nanti, ini tepat pada pukul 4 sore dan juga pukul 5 sore nanti, ini menampung sebanyak 600 sampai dengan 400 jemaat saja. Nah kemudian juga yang menarik adalah berbeda halnya di GPIB Immanuel Jakarta ini akan melantunkan ataupun pembacaan firman, ini akan khutbah maksud kami, ini menggunakan bahasa Inggris di sesi ketiga nanti. Nah kemudian juga selain hanya itu, untuk saat ini kami melihat umat ataupun jemaat yang sudah melangsungkan ibadah, maksud kami ibadah Minggu Paskah memperingati kebangkitan Yesus Kristus, ini menggunakan pakaian berwarna cerah ataupun berwarna putih, ini identiknya. Dan juga mereka berdatangan bersama dengan pasangan, kemudian juga bersama dengan keluarga yang juga membawa suasana suka dan juga ceria untuk bisa melangsungkan ibadah pada hari ini. Tentunya juga selain itu, pihak dari GPIB Immanuel Jakarta juga sudah mempersiapkan sejumlah persiapan seperti halnya persiapan logistik, kemudian beberapa persiapan lainnya, bahkan persiapan keamanan agar jemaat ataupun umat bisa melangsungkan ibadah Minggu Paskah ini bisa berjalan dengan lancar dan juga hikmat seperti itu. Dan tentunya harapan-harapan terus disampaikan seperti halnya tadi sudah kita berbincang dengan salah satu umat ataupun jemaat yang menyampaikan memang harapannya ke depan agar bisa menjadi lebih baik. Dan tentunya untuk di GPIB Immanuel Jakarta Pusat ini mengangkat tema cermatlah berpikir dan beritakan kebangkitannya. Ini menggambarkan terkait dengan apa yang nanti mereka harapkan ke depannya di Minggu Paskah pada peringatan kebangkitan Yesus Kristus ini. Kami yang terus pantau sampai sejauh mana nanti akan ada beberapa sesi-sesi yang akan dilanjutkan, karena untuk di sesi kedua ini sudah dilangsungkan tepat pada pukul 9 pagi hari nanti. Maksud kami 9 pagi tadi, seperti itu, Pram. Baik, Hendri Aprila melaporkan langsung dari GPIB Immanuel, dan tadi sebelumnya rekan kami Hadisti Arifah langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Sementara itu, pemirsa, Vice President Taman Safari Indonesia Barata Mardikusno mengungkapkan pihaknya pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Founder Oriental Circus Indonesia pun sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumapau, membantah adanya penganiayaan dan menduga adanya provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia nggak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya,
itu juga kan sangat tidak masuk di akal gitu ya perbuatan itu. Meminta mereka untuk terisolasi dari dunia luar itu gimana Pak Tony? Di sirkus nggak mungkin lah ya. Sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya. Bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh. Ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya. Bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya. Nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh yang menciptakan ini. Mengandung unsur kebohongan, ada rencana upaya hukum untuk terkait dengan kasus ini Pak Tony? Kalau terhadap anak-anak kasihan lah ya ke mereka ya. Kalau saya pikir tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum? Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya, bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang dibawa ke arahnya ke situ kan gitu ya. Pasti mereka akan cacat nanti kan gitu. Ya. Pak, kalau untuk pembicaraan dengan Kementerian HAM kan kemarin mereka bilang minggu ini ya mau ngobrol dengan... Saya malah belum tahu, saya dengar gitu ya, bukan ke saya mungkin ya. Akan memanggil untuk berdialog. Ya saya belum ada. Saya belum tahu. Oh. Kalau dipanggil mungkin dari Pak Tony sendiri tanggapannya bagaimana Pak? Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Massa dari berbagai ormas dan daerah kembali menggelar aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Massa mengecam Israel dan menuntut kemerdekaan bangsa Palestina. Saksi kebenaran sampai kita pulang membawa hujan ini di hadapan Allah SWT. Ketika kita nanti bagaimana keberpihakan kita? Massa berkumpul di gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Massa kemudian berjalan menuju area Balai Kota Jakarta dengan mengenakan atribut negara Palestina. Massa terus berorasi. Kata abang, yang Allah izinkan masih kepedulian kita sebagai manusia. Saya kata abang, yang Allah izinkan masih bisa berada di sini. Allah pilih untuk istiqomah si saksi kebenaran. Personil kepolisian pun dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Adapun dalam aksinya, massa mendesak Israel agar segera menghentikan serangannya di Gaza dan menuntut kemerdekaan Palestina. Adalah satu karya dari anak Palestina yang nama Sofia. Saya yakin teman-teman tahu bersuara dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah situasi terkini di lokasi, kita sudah bergabung dengan rekan kami Nata Arman. Selamat siang Nata, apakah peserta aksi bela Palestina masih lakukan long march di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, terkait dengan untuk massa aksi bela Palestina yang saat ini sudah membubarkan diri sekitar pukul 10:30 tadi. Dan diketahui bahwa massa aksi tadi sudah mulai melakukan orasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ada dua massa atau dua kubu. Yang pertama adalah Aliansi Muslim Indonesia, kemudian ada Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina. Kemudian dari kedua kubu ini menuntut terkait dengan hentikan genosida yang terjadi di Palestina, kemudian juga menuntut juga dari kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan relokasi warga Palestina ke Indonesia karena itu dianggap membantu dari zona Israel untuk mengusir warga Palestina dari tanahnya. Kemudian kami sampaikan juga bahwa untuk sekitaran jalan juga tadi ketika pukul 7 pagi sempat dilakukan penutupan jalur di Jalan Merdeka Barat, namun sudah kembali dibuka sekitar pukul 10:30 mengingat masa aksi yang sudah membubarkan diri setelah pembacaan doa yang tadi sudah disampaikan. Kemudian kami sampaikan juga untuk saat ini situasi sudah mulai landai karena sekitar pukul 10:30 ataupun sekitar pukul 10 banyak juga dari beberapa massa yang berkumpul sudah mulai membubarkan diri dan memadati beberapa titik stasiun dan juga halte Transjakarta yang ada di sekitaran wilayah Jakarta Pusat ini. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa untuk beberapa poin yang tadi
sampaikan dari pihak Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina, nantinya pada besok hari akan dilakukan camping di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang rencananya akan berlangsung selama 7 hari. Dan ini pun masih terus berkoordinasi dengan pihak polisian juga bagaimana nantinya akan dilakukan antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Pram. Amerika Serikat di Jakarta, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain di Jakarta, puluhan ribu warga dari berbagai daerah di wilayah Jawa Barat juga melakukan aksi bela Palestina di Kota Bandung pagi tadi, pemirsa. Mereka melakukan aksi di beberapa titik, mulai dari berkumpul di Masjid Pusdai Bejabar, Gedung Sate hingga Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika. Pagi tadi peserta aksi terlebih dahulu berkumpul di Masjid Pusdai Jabar untuk sholat subuh berjamaah yang selanjutnya bergeser ke Jalan Diponegoro, Gedung Sate. Para peserta aksi berasal dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Mereka membawa sejumlah atribut bendera Palestina, serta beberapa unit mobil yang digunakan untuk memandu masa aksi. Para peserta di sepanjang aksi ini menyanyikan lagu untuk membela Palestina dan beberapa di antaranya melakukan aksi teatrikal. Aparat kepolisian juga bertugas mengawal aksi bela Palestina kali ini. Sebelumnya, pemirsa, ribuan santri dalam Forum Ukhuwah Islamiyah juga menggelar aksi solidaritas untuk Palestina di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Mereka mengecam kebiadaban Zionis Israel yang telah menjajah Palestina. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Aksi solidaritas untuk Palestina ini digelar ribuan santriwan dan santriwati dengan long march di sepanjang Jalan Malioboro hingga titik 0 km Yogyakarta pada hari ini. Dalam aksi ini selain membentangkan spanduk dan membawa poster, mereka juga menggendong sejumlah replika jenazah sebagai simbol anak-anak yang menjadi korban serangan Israel. Dalam orasinya, mereka mengecam kebiadaban Zionis Israel yang dinilai telah menjajah Palestina. Akibat serangan tentara Israel telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina, di mana 17.000 diantaranya adalah anak-anak. Membunuh anak-anak kecil, 17.000 lebih anak kecil syahid di Palestina. Sisanya sebagian besar adalah wanita dan orang-orang tua. Ya, penjajah itu adalah bangsa yang paling pengecut di seluruh dunia ini. Karena mereka hanya berani melawan orang-orang yang tidak berdaya. Sementara itu, ribuan santri yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah tersebut juga menyerukan para pemimpin dunia untuk tidak tinggal diam. Harus ada upaya mendukung perdamaian, bukan penjajahan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah mobil listrik menabrak belasan sepeda motor yang sedang terparkir di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Diduga pengendara mobil di bawah pengaruh minuman keras. Kejadian di Helm. Hancur, mabok, kacau. Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, mobil listrik tengah melaju dari arah Kelapa Gading menuju Sunter dalam kecepatan tinggi. Kacau, 3 dini hari, mobil Hyundai nabrak parkiran motor di Helm. Kondisi jalan yang sedikit menanjak membuat mobil menabrak sepeda motor yang berada di bahu jalan terlebih dahulu, hingga kemudian menabrak belasan sepeda motor lainnya yang sedang terparkir. Pengendara mobil diduga dalam pengaruh minuman keras, nyaris diamuk massa yang berada di lokasi kejadian. Selain itu, seorang juru parkir mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beberapa gerobak pedagang ikut tertabrak dalam kejadian ini. Posisi mobil yang dari sana ngebut, terus tiba-tiba kan saya dengar tuh suara kayak percikan api, nyenggol lah di motor parkir di bahu jalan itu. Itu posisi ngebut, motor kelindas, langsung mobil tiba-tiba naik ke atas itu. Mungkin dia banting setir ya,
banting setir ke kiri langsung naik ke beberapa motor pada hancur juga sih. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pihak manajemen tempat hiburan yang menjadi korban terkait peristiwa kecelakaan ini. Dari Jakarta, Sofyan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono langsung memberikan teguran keras ke Pelindo imbas kemacetan tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono mengaku bertanggung jawab atas kemacetan tersebut, meskipun tidak ada kaitannya dengan pemerintah Provinsi Jakarta. Permintaan maaf disampaikan Pramono usai bersepeda bersama ratusan masyarakat di balai kota. Menurutnya, kemacetan terjadi karena kelebihan kapasitas kendaraan di dalam area pelabuhan. Pramono telah meminta Kepala Dinas Perhubungan Jakarta untuk memberikan teguran keras kepada PT Pelindo dan operator Tanjung Priok. Pram berharap peristiwa serupa tak terulang kembali. Peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta. Yang terjadi di dalam Tanjung Priok untuk muatannya yang harusnya 2.500 truk per hari, kemarin itu dipaksakan untuk menjadi 4.000 truk per hari. Sehingga mengalami jam dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya. Karena sudah 3 hari kemacetan ini nggak boleh terjadi kembali. Dan Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut maupun kepada masyarakat. Tetapi apapun karena ini terjadi di Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan tidak boleh terjadi kembali. Bahkan tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, kalau diperlukan saya akan berkirim surat kepada Pelindo untuk memberikan peringatan sekeras-kerasnya atau cukup dengan Kepala Dinas, dan yang penting ini tidak boleh terjadi kembali. Sebelumnya, antrian kendaraan sekitar 8 km terjadi di Jalan Yosudarso, arah Pelabuhan Tanjung Priok, dan mengular di depan New Priok Terminal Container One. Kemacetan parah ini membuat aktivitas warga terganggu. Jarak tempuh perjalanan yang harusnya singkat harus molor hingga berjam-jam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, cerita pilu mantan pemain Oriental Circus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus Oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya disetrum Pak.
di badan saya, kan saya diterumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung Pak selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Circus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siur tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan aksi premanisme juru parkir liar di Kota Bandung yang mematok tarif parkir Rp200.000 ke pengendara mobil. Dalam aksinya, pelaku bahkan mengancam akan merusak kendaraan korban. Emang ya parkir gitu? Ayah 200.000 sok. Parkir berapa tahun 200.000? Ini daerah orang kan tong sok lobong ngatur ya. Mana asup ke daerah orang? Ya bisa gitu lah Kak, kayak peraturan oge atuh. Justru itu peraturan ti urang kan. Inilah aksi premanisme seorang lelaki diduga juru parkir liar yang meminta biaya parkir kendaraan sebesar Rp200.000. Dengan nada lantang, sang juru parkir liar menuding kendaraan tersebut parkir di wilayahnya dan harus mengikuti aturan yang ia terapkan. Bahkan ia mengancam akan membuat mobil sang perekam lecet jika menolak permintaannya. Orang bertanggung jawabnya mau mobil mana lecetnya? Baik. Mendapati laporan tersebut, Wali Kota Bandung melalui PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Koswara, meminta pelaku segera diamankan. Ini kami lagi meneliti, menelusuri, dan mencari di mana lokasinya dan siapa pelakunya, agar membuat efek jerah bagi pelaku-pelaku yang merugikan orang lain. Itu salah satunya. Karena itu salah satunya adalah bentuk dari premanisme. Sesuai peraturan Wali Kota Bandung nomor 66 tahun 2021, tarif layanan parkir untuk kendaraan besar bahkan sekelas truk kontainer hanya sebesar Rp7.000. Atas kejadian ini, Asep pun mengimbau setiap pemilik kendaraan yang berada di Kota Bandung untuk memarkir di lokasi yang dijaga juru parkir resmi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, pakar hukum keluarga Islam menilai putusan perceraian Paula Verhoeven dengan Baim Wong sudah tepat jika berdasarkan bukti-bukti kuat. Sementara kuasa hukum Paula menegaskan pengaduan hakim ke Komisi Yudisial lebih kepada dugaan pelanggaran kode etik bukan pertimbangan putusan. Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta Profesor Mesraini menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait perceraian pasangan selebritas Paula Verhoeven Baim Wong sudah tepat.
jika putusan itu mengacu pada fakta dan bukti kuat. Paula bisa mengajukan banding dan mengadukan hakim ke Komisi Yudisial jika merasa belum puas terhadap putusan serta memiliki bukti lain. Ya, kalau memang itu terbukti ya, dan pasti kalau memang sudah putusan hakim seperti itu, ada bukti kuat, ya menurut saya tepat putusan majelis hakim tidak memberikan hak asuh anak secara full kepada ibu yang memang terbukti melakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi terbukti ya, gitu. Sementara itu, kuasa hukum Paula Verhoeven meluruskan terkait pengaduan kliennya ke Komisi Yudisial. Alfon menegaskan pengaduan ke KY mengenai perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik, bukan terkait pertimbangannya dalam memutus perkara perceraian. Kita laporkan itu terkait dengan kode etik, bukan pelanggaran kode etik dan perilaku, gitu ya. Berdasarkan berdasarkan pedoman kode etik ya, keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial nomor 047 atau 028 tahun 2009. Jadi itu sebenarnya yang kita laporkan, gitu kan. Nah, ini kan terkait dengan 3 fase, gitu kan. Pertama dalam persidangan, kedua itu terkait dengan membuka ya, atau setidaknya menerima lah ya, para pihak, salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya dan tanpa diketahui oleh pihak si lainnya, gitu ya. Misalnya contohnya kami sebagai si termohon, gitu kan. Dan kemudian ketiga pada saat konferensi pers. Nah, kalau dikatakan tadi itu perselingkuhan, biasa dilihat apakah di dalam putusan itu ada kata-kata perselingkuhan, itu kan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menilai dalil yang diajukan pemohon Baim Wong terbukti. Paula disebut berselingkuh saat masih menjalin hubungan pernikahan dengan Baim. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok menuju Puncak Bogor terpantau ramai lancar Minggu pagi. Skema rekayasa lalu lintas one way atau satu arah akan diberlakukan mengantisipasi adanya kepadatan jalur mengarah ke Jakarta. Libur panjang Hari Raya Paskah dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur, salah satunya ke Puncak Bogor. Sistem ganjil genap telah diberlakukan mulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Bagi kendaraan yang berplat nomor ganjil, diarahkan untuk berbalik arah dan mencari jalur lain. Prediksi puncak arus balik liburan akan terjadi pada siang hingga sore nanti. Ya, libur panjang peringatan Paskah wisata Kota Tua masih ramai dikunjungi. Banyak pengunjung yang bersuah foto di depan Museum Fathahillah dan bermain sepeda ontel. Salah satu kawasan wisata primadona di Jakarta, yakni Kota Tua, masih banyak dipilih masyarakat untuk menghabiskan libur panjang Paskah kali ini. Para pengunjung kebanyakan memilih untuk bersuah foto di depan Museum Fathahillah dan bermain sepeda ontel. Selain bersuah foto dan menaiki sepeda, pengunjung yang datang juga memilih untuk duduk-duduk menikmati suasana Kota Tua di siang hari. Pengunjung yang datang juga beragam, mulai dari kalangan anak muda sampai orang tua. Libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Guci di Tegal, Jawa Tengah ramai. Antrean kendaraan pun mengular menuju area pemandian air panas alami. Antrean kendaraan mengular di kawasan wisata Guci Forest, Tegal, Jawa Tengah. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi dan bus pariwisata. Para wisatawan ini terjebak macet sebelum memasuki area pemandian air panas. Sementara itu, wisatawan asyik berendam di kolam air panas alami sambil menikmati udara segar dan panorama alam.
Wisatawan mengaku senang menghabiskan waktu berlibur ke Guci karena cuacanya yang sejuk sekaligus bisa melepas penat dengan berenang di air panas. Ini libur panjang sengaja ke Guci ini, Mas? Iya sih, kemarin habis libur panjang pasca kan, pulang ke Tegal, istri Tegal langsung liburan ke Guci. Alasannya apa, Mas, di sini? Gimana? Alasannya apa? Dari tempat wisata yang menarik lah. Jadi ada peningkatan dari hari-hari biasa. Dibandingkan dari hari-hari kemarin yang setelah Lebaran, ini cenderung lebih ramai. Kalau pengunjung dari mana, Pak? Kebanyakan, Pak? Ini kebanyakan sih masih dalam lingkup Kabupaten Brebes, Malang, dan Pekalongan. Tapi juga tidak sedikit juga dari Jakarta juga. Tidak hanya berendam air panas, wisatawan juga bisa menikmati kesegaran udara pegunungan di bawah rimbunnya hutan pinus. Tersedia pula aneka wahana ramah anak dan sejumlah penginapan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui keramaian liburan terkini, kita bergabung dengan rekan Aulina Iyasya di Kota Tua Jakarta dan Jen Cahyani dari Simpang Gadok Bogor. Pertama kita ke Kota Tua terlebih dahulu. Ada Aulina di sana. Selamat siang Aulina, bagaimana suasana keramaian liburan di sana? Halo, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Libur memperingati Hari Paskah long weekendnya kemana nih? Kalau saya memilih Kota Tua ya. Di sini bisa dilihat di layar televisi Anda. Mungkin di belakang saya juga sudah terlihat ini banyak sekali masyarakat dari berbagai daerah yang memilih Kota Tua sebagai tujuan destinasi untuk menghabiskan waktu berlibur long weekend di hari Minggu terakhir ini. Tadi juga berdasarkan pantauan kami dari pagi sudah banyak masyarakat dari beragam usia, mulai dari anak muda, anak-anak, sampai dengan orang tua, ini memilih untuk berlibur di Kota Tua. Di mana tadi pun para masyarakat ini juga selain bersuah foto, mereka juga duduk-duduk di sekitar trotoar dan menaiki sepeda ontel, di mana sepeda ontelnya juga ini unik ya di sekitar Kota Tua ini karena ada berwarna-warni. Nah, salah satunya ini mungkin yang menarik di layar televisi Anda. Nah, ini sepeda ontelnya ya yang tadi saya ceritakan, sepeda ontelnya berwarna pink dan juga tadi ada berwarna biru, berwarna putih. Ini sangat menarik sekali yang membuat para pengunjung ini ingin menaiki sepeda ontel untuk berkeliling di sekitar kawasan wisata Kota Tua. Di mana sekitar kawasan wisata Kota Tua juga ini banyak sekali ya tempat yang bisa dikunjungi ya. Museumnya pun ada beragam, bukan hanya satu, ada Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum Seni, Museum Bank Indonesia. Tadi juga berdasarkan wawancara saya dengan salah satu pengunjung dari Tangerang, ia mengatakan bahwa salah satu museum di sini yang paling unik katanya adalah Museum Wayang. Dan juga ada Toko Merah, salah satu tempat yang menjadi tempat spot foto yang paling menarik bagi para pengunjung yang datang ke sini. Nah, ini di belakang saya ada salah satu patung cosplay patung ya, cosplay patung berwarna emas. Ini bisa dilihat, ini juga masyarakat senang dan juga ingin berinteraksi untuk berfoto langsung. Kalau gitu saya ingin sedikit mewawancarai kali ya. Patungnya maaf izin. Ini mau izin langsung kita wawancara patungnya untuk ikut sebentar. Aduh, saya mau ditembak nih pemirsa. Halo, Bapak mau nanya sedikit boleh nggak? Aduh, takut nih bawa senjata nih ya Bapaknya. Bapak boleh aku mau nanya, Bapak ini cosplay sebagai apa nih di sini? Legend S. Parman. Legend S. Parman ya. Mengapa Bapak memilih untuk cosplay menjadi Legend S. Parman? Karena memang karakter di sini udah banyak gitu ya. Yang karakter pahlawan revolusi belum ada. Saya pilih pahlawan revolusi. Menurut Bapak gimana nih pengunjung yang datang ke wisata Kota Tua, berbeda nggak sih sama hari biasa sama sekarang nih libur panjang Paskah? Oh, berbeda ya. Kalau hari-hari biasa ya agak sepi ya. Ini alhamdulillah agak rame. Ya, Bapak boleh ditunjukin ini ke layar? Sebelah sini boleh. Wah, keren sekali kalau gitu. Terima kasih ya Bapak ya atas waktunya. Ya, Syafa dan juga pemirsa di sini seru sekali. Pastinya bagi Anda yang bingung, aduh mau jalan-jalan kemana nih ya libur long weekend kali ini, bisa memilih wisata Kota Tua untuk dijadikan tempat berlibur. Kembali ke Anda.
Iya, terima kasih Aulina Iyasa langsung dari kawasan Kota Tua Jakarta. Selanjutnya kita bergeser ke Jen Cahyani di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor. Selamat siang Jen, apakah saat ini sudah ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sana? Selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Untuk saat ini di kawasan Simpang Gadok menuju ke Puncak Bogor belum ada atau diterapkan rekayasa lalu lintas. Sementara itu kalau pagi tadi memang sudah diterapkan rekayasa lalu lintas yakni sistem ganjil genap. Pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Jadi tadi pagi untuk mengantisipasi adanya antrian kendaraan yang menuju ke arah Puncak Bogor, dari pihak kepolisian menerapkan sistem ganjil genap. Jadi untuk kendaraan yang berplat nomor ganjil, mengingat hari ini adalah tanggal 20, untuk yang berplat nomor ganjil diarahkan untuk putar balik untuk mencari jalur alternatif lain. Sedangkan untuk kendaraan yang berplat nomor genap boleh langsung melaju ke arah Puncak Bogor. Seperti diketahui juga ya, kawasan Puncak Bogor ini masih menjadi salah satu favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan libur panjangnya, salah satunya libur periode Hari Raya Paskah. Dan kalau kita berbicara tentang rekayasa lalu lintas yang diterapkan di kawasan Simpang Gadok sendiri, tadi kami sudah bertanya dari pihak kepolisian, kemungkinan siang ini akan menjadi puncak arus balik pada liburan kali ini. Jadi sekitar pukul 1 siang kemungkinan akan mulai diterapkan sistem rekayasa lalu lintas, yakni sistem one way atau satu arah menuju ke Jakarta. Nanti diperkirakan akan kendaraan yang masih berada di puncak ini akan kembali pada siang hingga sore hari. Dan kalau kita pantau untuk saat ini situasi arus lalu lintasnya masih normal, masih cenderung lengang ya, tidak ada kepadatan meskipun pada 2 hari ke belakang ini sempat terdapat kepadatan ya untuk kendaraan yang mengarah dari arah Jakarta menuju ke arah puncak, dan terlihat juga kendaraan yang melintas di sini kebanyakan berplat nomor B berasal dari Jakarta. Nanti akan kita lihat seperti apa situasinya dan juga mulai pukul berapa situasi rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan, karena ini akan diterapkan secara situasional melihat dari banyaknya kendaraan atau kepadatan yang melintas di kawasan Puncak Bogor. Sementara itu Syafa. Terima kasih Jen Cahyani langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya tadi ada Aulina Iyasa dari kawasan Kota Tua Jakarta, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, libur panjang Paskah bus wisata Bandros atau Bandung Tour on Bus menjadi favorit wisatawan. Akibatnya ratusan pengunjung harus bersabar menunggu antrean bus wisata yang menjadi primadona kota kembang tersebut. Ratusan warga, mulai dari anak-anak, remaja hingga lansia, memadati area depan Taman Alun-Alun Jalan Dalam Kaum Kota Bandung hanya untuk menunggu kedatangan bus wisata Bandros. Ya, di momen libur Isa Al-Masih ini, bus wisata Bandros menjadi primadona wisatawan yang tengah liburan di kota yang berjuluk Paris Van Java ini. Bahkan, mereka rela antri berjam-jam hanya untuk berkeliling menggunakan bus wisata sambil melihat tempat sejarah di tengah udara sejuk kota Bandung. Udah lama sih nggak naik ini, udah lama. Ini sama teman-teman, sama kelas. Harapannya seperti apa? Harapannya semoga kedepannya lebih baik lagi, terus Bandung makin rame sama para yang pengunjung yang mau berlibur ke sini, khususnya Bandros sendiri. Setiap momen liburan, Dinas Perhubungan Kota Bandung menerjunkan 12 unit armada yang disebar di 3 lokasi, di antaranya shelter Bandros Alun-Alun, Jalan Diponegoro, serta kawasan Braga. Dalam satu hari sedikitnya ada 800 hingga 900 orang penumpang. Bus dengan kapasitas 25 orang ini beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.
Tim Gabungan Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Banten menangkap tangan sejumlah orang yang melakukan politik uang dalam pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang. Setidaknya ada 12 orang yang ditangkap, berikut barang bukti sejumlah uang. Video amatir ditangkapnya sejumlah orang saat membagikan uang menjelang pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang. Terekam video amatir. 2 terduga pelaku ditangkap saat beraksi di Jalan Baru Bendung Pamarayan, Kecamatan Cikesal, Serang, Banten. Berdasarkan informasi, keduanya diketahui merupakan bagian dari tim pemenangan Paslon 01. Modus yang mereka gunakan yakni dengan meminta kartu keluarga dari calon pemilih untuk dicatat ke dalam daftar nominatif. Kemudian para pemilih dijanjikan uang tunai sebesar Rp50.000 per orang untuk mendukung Paslon 01 dalam pemungutan suara ulang. Setidaknya ada 12 orang yang ditangkap Gakumdu Bawaslu Banten, berikut barang bukti sejumlah uang. Bawaslu sendiri kebetulan masih dalam proses ya, keterangan informasi ada 12 yang sudah ditemukan. Hal-hal terhadap tahapan-tahapan utama penghutang suara ini harus sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh. Viral di media sosial, arena judi sabung ayam di Goa, Sulawesi Selatan diduga dilindungi oknum anggota TNI. Polisi dan TNI yang mengetahui adanya arena judi sabung ayam langsung menggerebek lokasi dan membongkar tenda untuk bermain judi. Video amatir warga memperlihatkan adanya arena judi sabung ayam di Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Judi sabung ayam ini bahkan diikuti ratusan warga di lokasi hingga viral. Aparat gabungan TNI Polri langsung melakukan penggerebekan dan membongkar arena judi. Bongkaran dan penyitaan tenda untuk bermain judi dilakukan agar judi sabung ayam di lokasi ini tidak berlanjut. Sementara saat penggerebekan dilakukan petugas tidak mendapati adanya aktivitas judi sabung ayam yang diduga dibekingi oknum anggota TNI. Polisi menduga video yang beredar direkam beberapa bulan lalu saat aktivitas judi sabung ayam masih berlangsung. Ini sempat viral. Di sini kami sampaikan kepada masyarakat hasil penemuan kami, memang kita temukan bahwa lokasi tersebut sudah tidak beraktivitas lama dan terhadap bangunan-bangunannya kita lakukan pembongkaran. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait sejumlah pihak yang terlibat judi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberi arahan kepada sejumlah peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah Polri di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Momen silaturahmi perwira muda Polri dengan Jokowi disebut sebagai ajang diskusi terkait kepemimpinan di masa depan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu sejumlah perwira muda Polri, peserta didik Sespim Polri, reguler ke-65 di kediaman Jokowi di Sumber, Solo. Momen silaturahmi antara perwira muda dengan Jokowi sebagai ajang diskusi terkait kepemimpinan di masa depan. Pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam menjaga stabilitas nasional. Jokowi juga menekankan anggota Polri harus lebih baik, dicintai dan menjadi panutan masyarakat. Pentingnya perwira Sespimen merupakan calon pemimpin strategis di lingkungan kepolisian yang diharapkan memiliki integritas, kemampuan manajerial yang mumpuni. Yang sedang melaksanakan pendidikan di Sespim, ya, berinteraksi atau bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi, sekalian juga meminta masukan untuk perkembangan ke depannya. Ada masukan apa? Kenapa? Ada masukan apa dari Bapak Jokowi? Ya, intinya beliau untuk menjadi anggota Polri dan TNI yang lebih baik ke depan, bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat juga. Siap. Diharapkan dalam ajang silaturahmi perwira muda Polri dan Jokowi, calon pemimpin di institusi polisi siap menghadapi tantangan besar di masa depan.
Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Pemirsa, pemungutan suara ulang pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya resmi digelar hari Sabtu kemarin. Meski diulang, warga tetap antusias melakukan pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menggelar pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Sabtu 19 April 2025. Warga berbondong-bondong menuju TPS sejak pagi. Pelaksanaan pemungutan suara ulang diikuti oleh 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya, yaitu pasangan nomor urut 1 Iwan Saputra dan Dede Muksid yang diusung oleh Partai Golkar, PAN, dan 8 partai non-parlemen. Pasangan nomor urut 2 Cecep Nurul Yakin, Asep Sopari Al-Ayubi diusung Partai P3, Gerindra, PKS, dan Demokrat. Sementara pasangan nomor urut 3, Ai Diantani, Iip Miftahul Paos yang diusung Partai PDIP, PKB, dan Nasdem. Untuk memastikan keamanan selama PSU berlangsung, sejumlah personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Linmas tampak berjaga di sekitar TPS. Pengamanan diperketat untuk menjamin proses pencoblosan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Janganlah itu ngambur-ngamburin duit itu. Nanti pada akhirnya mudah-mudahan kita aman lah. Kita nyaman, kita damai, satu sama lain saling menghargai, menghormati. Yang jelas penyelenggaraan pemilu kali ini mudah-mudahan dapat kita jaga bersama-sama marwahnya. Hingga saat ini KPU belum mengumumkan pemenang PSU Kabupaten Tasikmalaya karena masih dalam proses perhitungan. Sementara itu berdasarkan hasil quick count internal dan data lembaga indikator, pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya nomor urut 2, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi unggul dengan perolehan suara 53,91%. Sementara 2 paslon lainnya, Iwan Dede meraih 16,91% dan Ai Iip memperoleh 29,18% berdasarkan hasil quick count. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.